Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Dafari, NIM C1B 022077 dari Prodi Ilmu Tanah kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum yang telah kami laksanakan, yang berjudul Peran Batuan terhadap Peningkatan Hara pada Tanah, Entisol, dan Vertisol di Lombok. Adapun isi dari pembahasannya yaitu yang pertama, definisi hara tanah. Yang kedua, jenis tanah di Lombok. Yang ketiga, entisol dalam peningkatan hara oleh batuan. Yang keempat, vertisol dan peningkatan hara oleh batuan. Yang kelima, mekanisme pelapukan batuan. Yang keenam, pengaruh tanah terhadap pH tanah. Yang ketujuh, retensi air dan nutrisi. Yang ke-8, studi kasus dan lampiran. Langsung saja kita ke poin pembahasan yang pertama yaitu hara tanah. Hara tanah adalah zat-zat gizi atau nutrien yang terkandung di dalam tanah, yang diperlukan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan. Hara tanah berasal dari beberapa sumber, termasuk bahan organik yang membusuk, pelapukan batuan, dan pengelolaan tanah seperti pemupukan. Kekurangan atau kelebihan hara tertentu dapat mempengaruhi kesehatan dan produktivitas tanaman, sehingga pengelolaan hara tanah yang baik sangat penting dalam pertanian dan hortikultura. Pentingnya hara bagi pertumbuhan tanaman, yaitu hara atau nutrisi tanah sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanpa hara yang cukup, tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik dan hasil pertanian akan berkurang. Peran jenis tanah dalam ketersediaan hara, yaitu jenis tanah mempengaruhi ketersediaan hara bagi tanaman. Beberapa jenis tanah memiliki kapasitas lebih baik dalam penyimpanan dan menyediakan hara daripada yang lain. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu jenis tanah di Lombok. Ada dua jenis tanah yang akan kita bahas, yaitu entisol dan vertisol. Yang pertama, entisol. Ciri-ciri dari tanah entisol yaitu tanah dengan tingkat perkembangan minimal. Biasanya terdiri dari material tanah baru yang belum mengalami banyak pelapukan. Terdapat di daerah dengan erosi tinggi atau aluvium yang baru diendapkan. Kemudian distribusinya sering ditemukan di daerah yang mengalami deposisi aluvial baru atau di daerah lereng yang curam. Yang tanah yang kedua yaitu vertisol. Ciri-ciri tanah vertisol, tanah dengan kandungan lempung yang sangat tinggi, memiliki sifat mengembang saat basah dan mengkerut saat kering, menyebabkan retakan yang besar. Distribusinya biasanya terbentuk di daerah dataran rendah atau cekungan dengan kondisi iklim yang mendukung siklus basah dan kering yang ekstrim. Kemudian, poin pembahasan yang ketiga yaitu entisol dan peningkatan hara oleh batuan. Entisol adalah jenis tanah yang relatif muda dan belum mengalami perkembangan profil tanah yang lengkap. Karakteristik ini membuat entisol cenderung memiliki kesuburan yang bervariasi, tergantung pada material induknya dan kondisi lingkungan tempat tanah tersebut terbentuk. Di Lombok, entisol sering ditemukan di daerah dataran rendah, seringkali terbentuk dari endapan aluvial atau material vulkanik baru. Pengaruh batuan terhadap entisol. Batuan seperti basalt, andesit, dan kapur dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kandungan hara tanah entisol melalui proses pelapukan. Proses pelapukan fisik dan kimia mengubah batuan menjadi mineral-mineral yang penting bagi pertumbuhan tanaman seperti kalium, magnesium, dan kalsium. Kemudian vertisol dan peningkatan hara oleh batuan. Sifat vertisol biasanya tinggi kandungan lempung dengan kapasitas retensi air yang besar, mengalami retakan saat kering dan mengembang saat basah, mempengaruhi struktur tanah. Pengaruh batuan terhadap vertisol antara lain
Pelapukan batuan kapur menambahkan kalsium ke dalam tanah yang membantu memperbaiki struktur tanah dan menyediakan hara yang esensial bagi tanaman. Kalsium juga membantu memperbaiki kapasitas tukar kation tanah, meningkatkan ketersediaan hara lain. Mekanisme pelapukan batuan. Pelepasan mineral. Proses pelapukan kimia dan fisik. Batuan mengalami pelapukan melalui proses kimia. Reaksi kimia antara mineral batuan dengan air dan gas. Dan fisik, perubahan fisik batuan akibat suhu, tekanan, dan aktivitas biologis. Contoh mineral. Feldspar adalah contoh mineral yang dapat melepaskan kalium, kalsium, dan natrium ke dalam tanah saat mengalami pelapukan. Pembentukan tanah baru. Batuan hancur menjadi partikel kecil. Batuan yang mengalami pelapukan dan penghancuran akan menjadi partikel kecil yang berkontribusi pada pembentukan tanah baru. Tanah baru lebih kaya hara. Tanah baru ini biasanya lebih kaya hara karena mengandung mineral-mineral segar yang belum banyak mengalami pencucian. Pengaruh tanah terhadap pH tanah. Jenis batuan. Contoh, batu kapur, limestone, adalah batuan yang dapat mempengaruhi pH tanah. Efek pada pH meningkatkan pH tanah yang asam. Batu kapur dapat meningkatkan pH tanah yang terlalu asam, menjadikannya lebih netral. Ketersediaan nutrisi. Peningkatan pH ini dapat meningkatkan ketersediaan beberapa nutrisi penting seperti fosfor dan molybdenum yang lebih mudah diserap oleh tanaman pada pH yang lebih netral. Retensi air dan nutrisi. Peran mineral liat. Meningkatkan retensi air. Mineral liat dalam tanah membantu meningkatkan kemampuan tanah untuk menahan air, yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman, terutama pada musim kering. Retensi nutrisi. Mineral liat juga meningkatkan kemampuan tanah untuk menahan nutrisi, sehingga hara tidak mudah tercuci dan tetap tersedia bagi tanaman. Kapasitas tukar kation. Kapasitas tukar kation adalah kemampuan tanah untuk menahan dan melepaskan ion kation yang merupakan nutrisi penting bagi tanaman. Penting untuk entisol. Tanah entisol biasanya memiliki kapasitas tukar kation yang rendah, sehingga penambahan mineral liat atau batuan dapat membantu meningkatkan kapasitas tukar kation. Studi kasus di Lombok. Analisis jenis batuan. Langkah pertama dalam studi ini adalah mengidentifikasi jenis batuan yang paling dominan di wilayah Lombok. Hal ini melibatkan survei geologis untuk menentukan komposisi dan distribusi di berbagai daerah di Lombok, khususnya di daerah akar-akar Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Misalnya, apakah batuan tersebut termasuk batuan sedimen, batuan beku, atau batuan metamorf, dan mineral-mineral utama yang terkandung di dalamnya. Hasil penelitian yang kami dapatkan yaitu peningkatan hara. Pengamatan peningkatan kandungan hara pada tanah. Menyajikan hasil pengamatan peningkatan kandungan hara pada tanah setelah penambahan batuan. Produktivitas tanaman. Dampak pada pertumbuhan dan hasil tanaman. Menyajikan data mengenai pertumbuhan dan hasil tanaman sebagai akibat dari peningkatan hara. Efektivitas batuan. Jenis batuan paling efektif dalam peningkatan hara. Membahas jenis batuan yang paling efektif dalam meningkatkan kandungan hara pada tanah entisol dan vertisol. Adapun hasil dari penelitian kami yaitu lampiran ini adalah alat pemecah batuan yang batuan dipecahkan menjadi ukuran nano. Kemudian alat penyulingan dari batuan ukuran nano tadi disuling menjadi cairan untuk dijadikan pupuk batuan. Ini adalah hasil pupuk batuan yang telah siap kemas, yang siap diproduksi dan untuk diperjualbelikan. Kesimpulannya adalah, penelitian ini menunjukkan bahwa batuan memiliki peran penting dalam meningkatkan kandungan hara pada tanah entisol dan vertisol di Lombok.
Proses pelapukan batuan melepaskan mineral penting seperti kalium, kalsium, dan natrium, serta dapat meningkatkan pH tanah yang asam, menjadikan nutrisi lebih tersedia bagi tanaman. Penambahan batuan juga meningkatkan retensi air dan kapasitas tukar kation tanah. Studi kasus di Lombok menunjukkan bahwa pemanfaatan batuan yang tepat dapat meningkatkan kandungan hara dan produktivitas tanaman secara signifikan. Temuan ini memiliki implikasi praktis besar bagi pertanian berkelanjutan di Lombok, memungkinkan peningkatan hasil panen secara alami dan efisien. Demikian presentasi dari saya, terima kasih. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.